Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, karena banyak banget yang minta buat bikinin video gaming test seharian pakai Redmi Note 9, jadi ya mungkin di video kali ini kita bakal bahas gaming test seharian pakai Redmi Note 9. Di video sebelumnya kita pernah juga gaming test pakai Redmi 9 seharian, dan di video kali ini kita bakal coba Redmi Note 9 buat main game seharian. Ya, jadi Redmi Note 9 ini bakalan bertahan berapa jam dan apakah lebih irit daripada Redmi 9? Di video kali ini kita bakal coba buktiin ya guys ya. Karena emang kalau misalkan pendapat saya sih Redmi Note 9 ini ya bisa dibilang lebih irit daripada Redmi 9. Ya, jadi di video kali ini kita buktiin aja lebih irit mana, Redmi Note 9 atau Redmi 9. Karena kedua HP itu sama-sama memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu 5020 mAh. Dan jadinya langsung aja kita tes si Redmi Note 9 ini buat main game seharian. Jadi daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi di sini seperti biasa, kita mainnya ini pakai data seluler dan brightness-nya kita setting ke 75% dan mode dark mode-nya kita aktifin. Ya, kemarin juga banyak yang bilang katanya, "Bang, kenapa HP lu jadi boros?" Ya, karena brightness-nya itu tinggi banget. Ya, emang bisa jadi ini berpengaruh banget. Ya, brightness ini berpengaruh banget ya guys ya dalam keiritan smartphone. Ya, kalau misalkan temen-temen biasa mainnya di kisaran 20 atau 25, ya itu bisa dibilang wajar aja kalau misalkan emang pas waktu gaming test kemarin waktunya nggak sama. Ya emang gaming test kemarin itu bisa dibilang boros ya. Tapi di sini kita pengen nyoba ya, bener-bener kita pengen nyiksa si HP tersebut. Ya, apakah HP tersebut kuat buat main di brightness 75%. Jadi ya mungkin kita bakal coba di Redmi Note 9. Apakah kuat Redmi Note 9 buat di kisaran brightness 75%? Seperti biasa di sini baterainya di kisaran 100% ya guys ya. Jadi ya kita bakal coba ngetes si Redmi Note 9 ini buat main game seharian dari 100 sampai 10%. Ya, berapa jam sih Redmi Note 9 ini bisa bertahan? Nah, untuk skor Antutunya di sini kita di kisaran 199 ribuan. Ya, untuk skor Antutunya kita nggak usah ngetes lagi, jadi langsung aja kita masuk ke gaming testnya. Di sini kita punya 5 game yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah FF, yang kedua adalah Mobile Legends, yang ketiga adalah Call of Duty, yang keempat adalah PUBG Mobile, dan yang kelima adalah game Genshin Impact. Semoga ini bisa bertahan lebih lama. Jadi estimasi saya di sini buat main game di sini 1 jam 1 jam. Jadi FF 1 jam, Mobile Legends 1 jam, Call of Duty 1 jam, PUBG Mobile 1 jam, dan Genshin Impact 1 jam. Ya semoga itu cukup sih ya harusnya. Tapi kalau misalkan nanti lebih ya masih bertahan si Redmi Note 9 ini, nanti kita bakal coba mainin game terakhir yaitu game Genshin Impact selama ya perpanjangan waktu gitu. Misalkan Redmi Note 9 ini masih bertahan. Yang pertama kita bakal coba buat main game FF dulu guys. Untuk settingannya dari game FF di sini kita setting rata kanan ya guys ya. Kita bakal coba lihat si Redmi Note 9 ini buat main game FF. Buat main game FF Redmi Note 9 ini buat FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 40 sampai 50 FPS. Dan paling kalau misalkan drop ya di kisaran 30 sampai 20-an FPS. Ya, menurut saya di kisaran segitu. Dan ketika kita buat main game FF selama 1 jam di sini nggak ada kendala sama sekali. Ya paling suhunya aja yang berlebih aja. Ya, untuk bagian back covernya si Redmi Note 9 ini kerasa panas. Dan pas saya cek suhunya itu di kisaran, buat suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan suhu CPU-nya di kisaran 64 derajat Celcius. Nah, terus buat baterainya si Redmi Note 9 ini setelah main game FF selama 1 jam berkurang cukup drastis juga ya guys ya. Dari 100% ke 79%. Jadi berkurang 21%. Ya menurut saya buat main game FF selama 1 jam di Redmi Note 9 ini cukup memakan daya baterai yang cukup besar ya guys ya. Terus juga pas buat main game FF selama 1 jam ada notifikasi bahwa HP ini terlalu panas. Ya ini bawaan dari sistemnya ya guys ya. Sistemnya ngedetek bahwa buat main game FF itu panas. Selanjutnya kita bakal coba buat main game Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya buat main game Mobile Legends di sini kita dapat di settingan ultra ya guys ya. Ini berkat setelah update ke MIUI 12.0.4. Ya jadi di sini kita bakal coba aja settingan grafik
Ultra guys. Dan di sini untuk settingannya kita ratain kanan semua. Ya, jadi kita bakal coba lihat performanya si Redmi Note 9 buat main game Mobile Legends. Buat main game Mobile Legends setelah update ke MIUI 12.0.4 sejauh ini nggak ada kendala sama sekali. Untuk FPS kita mendapatkan di kisaran 50 sampai 60 FPS. Ya, saya kira bakalan fix di 60 FPS, ternyata di sini cuman dapat di kisaran 50 sampai 60 FPS. Ya, tapi sejauh ini buat main game Mobile Legends nggak ada kendala sama sekali. Frame drop pun nggak ada sama sekali. Apalagi nge-lag gitu. Ya, ini nggak ada sama sekali. Terus juga untuk nge-fresh juga nggak ada sih ya sejauh ini buat saya pakai main game Mobile Legends. Buat main game Mobile Legends selama 1 jam untuk suhu baterainya di kisaran 36 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 61 derajat Celcius. Di sini ketika buat main game Mobile Legends ada penurunan suhu ya guys ya, ketimbang buat main game FF. Ya, kalau buat main game FF HP kita terasa overheat banget. Untuk baterainya buat main game Mobile Legends selama 1 jam di kisaran 63% guys, jadi berkurang 16%. Ya, nggak seboros buat main game FF sih ya bisa dibilang. Lanjut buat main game Call of Duty. Di game Call of Duty ini kita bagi menjadi 2 mode. Yang pertama kita main mode multiplayer dan yang kedua kita main mode Battle Royale. Ya, kedua mode ini kita bagi menjadi 30 menit guys. Untuk settingannya dari game Call of Duty ini kita setting rata kanan ya guys ya. Buat main game Call of Duty di mode multiplayer, FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 50 sampai 60 FPS. Ya, menurut saya buat main game Call of Duty FPS-nya nggak drop-drop banget kok. Dan buat main game mode Battle Royale pun juga FPS kita mendapatkan yang cukup stabil di kisaran 40 sampai 50 FPS guys. Nah, saya nemuin kendala nih ya. Untuk kendalanya yaitu kalau misalkan main di mode multiplayer, touch-nya itu kurang responsif. Ya, menurut saya itu agak mengganggu. Ya, moga untuk next update-nya bakalan lebih dioptimalin lagi untuk masalah touch-nya guys. Ya, saya ngerinya ini masih bug dan saya berharap ini bisa diperbaiki lagi untuk di next update. Setelah buat main game Call of Duty selama 1 jam, untuk suhu baterainya di kisaran 39 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50 derajat Celcius. Nah, untuk baterainya tersisa 46% ya guys ya, jadi berkurang 17%. Selanjutnya kita main game PUBG Mobile. Untuk settingannya buat main game PUBG Mobile ini kita setting smooth ultra ya guys ya. Ini saya saranin banget. Main game PUBG Mobile untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 30 sampai 40 FPS. Dan paling kalau misalkan drop di kisaran 20 FPS aja guys. Ya, menurut saya masih bisa dibilang batas wajar. Terus juga untuk masalah drop FPS-nya di sini nggak sering-sering banget kok guys. Jadi teman-teman bisa nikmatin main game PUBG Mobile dengan nyaman. Setelah kita main game PUBG Mobile selama 1 jam, untuk suhu baterainya di sini di kisaran 40 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 61 derajat Celcius guys. Nah, untuk baterainya di kisaran 23% guys. Jadi berkurang 23% dari 46%. Ya, menurut saya masih bisa dibilang batas wajar ya guys ya. Karena kita tahu sendiri bahwa game PUBG ini game yang paling enteng. Jadi misalkan ya kalau misalkan agak boros bisa kita wajarin aja. Ya, daripada game sebelah yang bisa dibilang paling boros, paling panas, paling nomor 1 di Play Store. Ya, pokoknya itu deh. Game yang terakhir yang bakalan kita mainin adalah game Genshin Impact guys. Untuk settingannya di sini kita setting low aja guys ya, dan bisa dibilang ini udah settingan paling recommended banget. Karena kalau misalkan kita settingan yang lebih tinggi lagi, takutnya HP-nya nggak kuat. Ya, soalnya takut aja gitu. Apalagi HP Redmi Note 9 ini di updatean kemarin itu rawan panas. Takutnya di updatean MIUI 12.0.4 ini ya bisa dibilang panas. Jadi kita setting low aja, kita samain kayak di gaming test Redmi 9 kemarin. Untuk FPS-nya pas buat main game Genshin Impact kita mendapatkan FPS di kisaran 20 sampai 30 FPS guys. Tapi jujur saya keseringan dropnya buat main game Genshin Impact di Redmi Note 9. Ya, seriusan itu drop FPS-nya di kisaran 5 FPS. Kadang-kadang juga nge-fresh dan stuttering. Ya, menurut saya itu bad banget buat main game Genshin Impact
di Redmi Note 9. Ini saya jujur aja ya, karena emang kenyataannya kayak gitu. Bisa dibilang bad banget buat main game Genshin Impact di Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.4. Di MIUI sebelumnya menurut saya lebih mending daripada updatean sekarang. Yang menurut saya untuk updatean sekarang buat main game Genshin Impact ini tambah parah kalau bisa dibilang. Terus juga untuk suhunya pas kita main game Genshin Impact selama 1 jam bisa dibilang panas banget. Ya, suhunya ini hampir sama kayak game FF tadi. Ya, bisa dibilang ini kayak adik kakak gitu deh. Tapi kan ini wajar ya, karena ini game open world dan membutuhkan spesifikasi yang cukup gahar buat main game Genshin Impact ini. Jadi bisa dibilang ya wajar sih untuk masalah suhunya. Ya, untuk suhu baterainya di sini di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 70 derajat Celcius. Yang menurut saya itu over banget. Bahkan saya ngerasa panas untuk bagian back covernya si Redmi Note 9 ini. Terus juga untuk baterainya buat main game Genshin Impact selama 1 jam di kisaran 10%. Ya, jadi berkurang 19% guys. Oke, jadi di sini kita udah dapat waktunya ya guys ya. Ya, kalau menurut saya waktunya ini sama aja kayak si Redmi 9. Ya, kemarin di Redmi 9 itu di kisaran 4 jam 32 menit. Dan kalau ini di kisaran 4 jam 33 menit. Ya, menurut saya ini bisa dibilang sama aja guys ya kalau menurut saya. Terus juga kalau misalkan kita cek melalui aplikasi bawahnya yaitu statistik konsumsi baterai, ya di sini bisa dibilang sama ya, nggak jauh beda. Ya di sini untuk aktifnya di kisaran 4 jam 47 menit. Ya menurut saya buat main game seharian di kedua HP ini Redmi 9 dan Redmi Note 9 mendapatkan waktu yang sama. Kalau menurut saya ini bisa dibilang wajar aja kalau misalkan boros. Ya karena emang kalau masalah baterai ini tergantung usernya juga. Ya karena tadi kita tahu sendiri untuk settingan grafik dari keseluruhan game kita setting rata kanan. Terus untuk brightness-nya di sini kita setting ke 75%. Jadi itu menjadi faktor berat banget bahwa HP kita bisa mendapatkan waktu yang cukup cepat. Ya bisa dibilang gitu batas wajar. Tergantung usernya aja. Kalau misalkan usernya makainya irit-irit, brightness-nya di kisaran 15%, terus untuk settingannya di settingan low, ya itu masih bisa dibilang bakalan mendapatkan waktu yang lebih lama. Karena tapi di sini kita ngetesnya nyiksa bener-bener, jadi bisa dibilang agak boros untuk masalah baterainya. Nah terus untuk updateannya MIUI 12.0.4 di Redmi Note 9 gimana bang? Ya sejauh ini saya pakai Redmi Note 9 ini ya bisa dibilang masih aman-aman aja. Dan untuk baterainya juga nggak terlalu boros buat dipakai seharian. Kalau menurut saya masih oke-oke aja untuk updatean MIUI 12.0.4 untuk device Redmi Note 9. Nanti kita bakal coba ekspor lagi apakah ada bug-bug yang aneh-aneh di device ini. Nanti kita bakal coba bahas di video selanjutnya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.